Lalu kemudian kan kalau orang itu setia, dia itu berjalan terus, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut PD. Di PD apa? Diingetin terus, ayo kita PD lagi yuk, kita baca firman yuk. Atau mungkin kalau ada kita selkom ya, komunitas, kita diingetin tuh, berdoa terus, saling mengingatkan. Nah, orang-orang yang mulai bertumbuh seperti ini, kemudian nanti mulai merasakan ada kebutuhan ya untuk doa terus lebih banyak. Nah, kalau dia udah setia, udah terus menerus datang pada Tuhan tiap hari, rajin berdoa, mulai pelayanan, bisa jadi kita itu udah masuk juga di dalam satu fase di mana kita tuh tiba-tiba merasa kok biasa ya semuanya. Tidak lagi seperti awal-awal saya mulai baru ikut PD. Tidak lagi mulai awal-awal aku mulai barusan mendapat pencurahan. Oleh sebab itu kadang-kadang kita butuh lagi dikuatkan lewat pencurahan. Nah, tapi sebenarnya yang paling penting kita sadar bahwa ketika kita sudah masuk pada fase kita nggak mengalami lagi kayak apa ya, semangat rohani yang menyala-nyala itu bukan berarti kita itu mundur ya, bukan berarti kita itu Tuhan itu jauh lagi dari kita, tidak. Kalau selama ini kita terus setia mengikuti Kristus ya, baca kitab suci, doa, pelayanan juga tetap, tetapi kemudian kita mengalami itu yang saya sebut kering gitu ya, itu hiburan rohani itu sedang ditarik. Kenapa? Karena kita dianggap sudah cukup kuat ya. Kita kalau anak kecil itu supaya mau bikin PR, mau mandi itu biasanya dikasih apa, permen, coklat, atau diiming-iming gitu. Nanti habis kamu mandi, habis buat PR, boleh nonton TV, boleh main game setengah jam misalnya gitu kan. Nah, kita juga kalau kita masih baru biasanya tuh dikasih tuh doanya tuh enak, doanya tuh satu doa besoknya langsung dijawab seperti itu. Nah, kayaknya semuanya tuh begitu lancar. Nah, tapi itu Tuhan kan tahu ya, kalau kita terus menerus dikasih hiburan begitu aja, terus doa itu sudah mulai rasanya kalau masuk doa itu bisa langsung kayaknya ketemu Tuhan, kayaknya ya, bisa kayaknya deket banget sama Tuhan. Bahkan mungkin ada yang mulai mendengarkan tuh, wah saya tadi doa saya bisa dengar Tuhan itu bicara sama saya, atau saya tadi doa itu saya bisa lihat ada sinar terang masuk ke dalam hati saya, atau mungkin saya bisa lihat ada salib, saya bisa kelihatan muka Yesus misalnya gitu ya. Memang bisa saja dari kita kalau kita terus tekun berdoa ada aja karunia-karunia seperti itu ya. Tapi kalau kita belajar dari Santo Yohanes Salib, maka kita akan mengerti ya. Jadi kalau kita udah semakin dalam ikut Tuhan ya, udah lebih lama pelayanan, banyak berdoa, kita perlu sekali membaca bimbingan rohani. Jadi kita perlu baca paling tidak Yohanes Salib, Teresia Avila, Teresia Lisieux, supaya kalau kita berkembang kita tidak sampai salah jalan, tetapi kita berkembangnya lurus sampai sungguh-sungguh berkembang dalam kasih yang murni, yang sejati ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, mudah sekali kita jatuh di dalam mencari hiburan rohani itu. Kita nyari, aduh kemarin saya doa itu dengar suara Tuhan, aduh kemarin saya doa itu ya bisa bahasa roh bagus banget, kemarin saya doa itu bisa nangis, kemarin saya doa itu saya bisa melihat Yesus. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita tuh jadinya kepengennya nyari itu terus, pengalaman-pengalaman rohani, vision yang indah, yang hebat-hebat. Nah, padahal menurut Santo Yohanes Salib semua itu kita abaikan saja. Kalau kita terima hal-hal seperti itu dalam doa, tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita terikat atau kita mengejar. Nah, itu nanti kita bisa jatuh di dalam kelekatan namanya pada hal-hal rohani. Jadi kalau dulunya sebelum kita hidup baru, kita itu kelekatannya itu pada apa? Pada game, pada film drama drakor, pada shopping, pada tas mahal, pada hobi golf, pada makan enak ya. Tetapi sekarang setelah kita hidup baru, kita bertobat, kita pelayanan,
Mungkin kita nggak apa-apa tuh, nggak pakai tas yang bermerek, apalagi nih sekarang ini lagi lockdown, nggak penting lah, nggak ada lagi yang perlu pakai sepatu yang mahal ya, nggak ada yang lihat juga gitu kan. Kemudian sekarang mungkin kita sudah nggak merasa perlu apa-apa itu ya. Kalau kita diajak golf ya oke, enggak juga nggak apa-apa. Kalau kita ada tas baru juga oke, enggak juga nggak apa-apa. Nah itu namanya sudah nggak ada kelekatan. Nah tetapi bahayanya, jadi orang yang sudah bertobat itu bisa lepas tuh pelan-pelan kelekatannya. Kalau dulu orang mengkritik, kita nggak balas, rasanya nggak mungkin. Tetapi setelah kita berkembang, kita sering berdoa, kita sering ikut PD, kita baca firman Tuhan, pelan-pelan kita bisa menganggap, wah malah kasihan sama orang yang sinis, orang yang judesin kita. Karena kita tahu orang seperti itu mungkin orang luka batin ya. Nah tapi kelekatan kita sekarang itu bisa berubah bentuknya. Berubah ke apa? Yaitu ke hal rohani. Kalau tadinya itu hal dunia, jasmani, duit dan lain sebagainya, mobil mewah, sekarang mungkin nggak apa-apa, nggak beli mobil lagi, nggak tambah mobil, mobilnya diberetin juga dia nggak semarah dulu. Itu namanya sudah nggak ada kelekatan. Tapi bahayanya sekarang kelekatannya dalam rohani. Misalnya kalau nggak doanya nggak sampai sehebat yang kemarin, nggak dapat sumbuan, nggak dapat vision, itu nanti dia merasa kurang atau merasa kecewa ya. Atau kalau misalnya sekarang biasa pelayanan, sekarang kok nggak pernah lagi dikasih tugas pelayanan. Kenapa saya pelayanannya kok cuma ngatur ngatur medsos, ngatur misalnya belakang layar aja gitu ya. Kenapa kok saya nggak pernah tampil, atau tampilnya kok cuma segini-gini aja. Nah itu berarti kita sudah mulai melekat lagi pada hal yang baru, yaitu rohani. Nah kita harus hati-hati. Menurut Yohanes Salib, biasanya orang itu kalau pengen nyampe ke puncak cinta dengan Tuhan, dia tuh ada godaannya ke kiri dan ke kanan tadi itu. Ke kiri itu dia dalam hal-hal dunia ya, duit, hobi, macam-macam lah. Nah itu orang nggak akan mungkin nyampe kepada Tuhan ya, dia nggak akan mungkin nyampe pada rasa damai, cinta itu yang sejati, nggak ada. Tapi kalau dia kemudian juga nyari jalan ke kanan, yaitu melekat pada hal rohani, ngejar itu macam-macam hal rohani ya, cari kemana-mana tuh nubuat-nubuat yang hebat-hebat atau apa. Nah itu dia pun tidak akan nyampe kepada Tuhan, karena Tuhan itu tidak identik dengan hiburan rohani. Tuhan itu tidak identik dengan segala karunia-karunia ya, karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus, tidak identik. Tetapi memang karunia-karunia itu dibutuhkan sebagai sarana aja untuk kita melayani, ya kan? Nah jalan yang paling aman, paling lurus itu adalah jalan yang tidak kiri, tidak kanan, tidak melekat pada apapun. Inilah yang kita sebut menyangkal diri, ya, menyangkal keinginan kita, menyangkal mungkin pikiran-pikiran negatif, menyangkal mungkin kebiasaan gosip, menyangkal semua itu tidak melekat pada apapun yang bukan Tuhan. Tidak melekat pada ciptaan ya, karena kelekatan pada ciptaan menurut Yohanes Salib itu adalah kegelapan di mata Allah. Karena apa? Ciptaan dibandingkan Allah itu nggak bisa dibandingin apa-apa, betul-betul tidak layak untuk dibandingkan. Oleh sebab itu kalau orang melekat pada ciptaan, apalagi pada barang ya, misalnya melekat pada suami, pada anak, pada orang tua, boleh nggak? Nggak boleh juga. Itulah sebabnya Tuhan kan bilang, barang siapa yang mencintai bapak ibunya lebih daripada aku, dia nggak layak bagiku. Artinya apa? Kita nggak boleh melekat ya.